Setelah kereta cepat Indonesia-Cina (KCIC) atau WUS beroperasi dari Jakarta ke Bandung, mencuat wacana bahwa rutenya akan diperpanjang hingga Surabaya. Hanya saja kekhawatiran muncul mengingat proyek tersebut meninggalkan utang besar. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak membayar utang WUS yang mencapai 116 triliun rupiah dengan menggunakan APBN. Purbaya menilai utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan penyelesaian utang proyek KCIC tidak boleh menjadi penghalang bagi kelanjutan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas nasional. Kami terus berkoordinasi beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung WUS yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Pemerintah membahas sejumlah opsi restrukturisasi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, meskipun seluruh opsi penyelesaian masih dalam tahap pembahasan. Lantas, di tengah kisruh tata kelola pembiayaan dan investasi WUS yang belum terselesaikan, apakah proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya masih perlu untuk dilanjutkan? Ya, kalau berbicara wacana nantinya rute dari WUS ini akan diperpanjang menjadi Jakarta-Surabaya, mungkin direspon beragam oleh banyak pihak. Tapi kalau kita cek dulu ya mungkin ya Za, sedikit harga tiket nih. Kalau harga tiket Jakarta-Surabaya ini naik pesawat 1 jam 30 menit sekitar 1.500.000 harganya ya. Cuma kalau naik kereta api sekitar 8 jam 25 menit yang langsung ini kisaran 750.000 sampai 1 juta ke atas. Nah kira-kira kalau nantinya ada WUS yang diprediksi bisa 2 jam nyampe Surabaya, harganya ditaruh berapa ini? Yang paling memungkinkan di kantong masyarakat, memungkinkan juga hitung-hitungannya masuk di pemerintah. Nah kita akan bahas hal ini ya, dengan narasumber yang sudah hadir di studio, sudah ada Bang Azaz Tigor. Selamat pagi Bang Azaz Tigor. Pagi. Sehat ya Bang? Sehat. Kemudian juga sudah ada Pak Agus Pambagio, analis kebijakan publik yang bergabung bersama kami via Zoom. Pak Agus, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi ini sinyalnya nggak bagus ini. Oke, silakan. Baik. Halo. Saya mau ke Bang Azaz Tigor dulu Bang, kalau berbicara mengenai visible nggak sih ini kan rencana pemerintah. Kemarin kita rame-rame membicarakan utang WUS yang sampai dengan 60 tahun mungkin baru lunas. Tapi ini rencananya akan diperpanjang wacana Jakarta-Surabaya. Menurut Anda setuju nggak dengan rencana ini? Ya, sebagai sebuah sistem transportasi publik massal, menurut saya memang semakin dia bertambah trasenya atau rutenya, dia akan semakin bagus. Ya, WUS ini kan memang dibangun untuk rencana awal untuk Jakarta-Surabaya. Ya, Bandung ini kan tahapan awal. Ya, kalau dilihat untuk sampai Bandung memang masih kecil. Ya. Tapi kalau dia bangun sampai dibuat sampai Surabaya itu menurut saya akan jauh lebih baik. Ya karena memang cakupannya jadi lebih banyak. Ya cakupan perjalanan juga akan lebih banyak. Akan lebih banyak gitu ya. Sekarang kan ya kalau saya hitung-hitung sekitar 500.000 lah ya. Per bulan gitu ya. Nah menurut saya itu nanti akan lebih bertambah karena cakupan daerahnya akan lebih banyak. Itu transportasi selalu seperti itu. Semakin dia panjang dia semakin lebih massal. Ininya jangkauan penggunanya. Begitu. Dan itu jadi alternatif yang kedua. Alternatif buat masyarakat menggunakan transportasi publik. Ya. Alternatif kenapa? Kalau misalnya ini nanti kan Jakarta Surabaya sekitar 2 jaman ya. Kalau kita naik pesawat gitu ya, itu 2 jam tuh hanya ongkos waktu ke bandara.
ya kan? Betul. Ya kalau misalnya kita naik dari Suta Jakarta gitu ya, itu kan Kalau 1 kita jam. tinggal di Bekasi menuju ke Cengkareng kan lumayan, itu. bisa 2 jam. Belum lagi nanti di Surabaya juga keluar kan gitu ya. Iya. Nah itu butuh waktu, belum penerbangannya, belum waiting boardingnya lagi. Betul. Ya itu jadi lebih rumit. Tapi kalau dengan WUS, saya pikir dengan kereta cepat seperti ini juga dia akan lebih bagus. Ya nggak buang waktu gitu loh. Pun sepanjang perjalanan bisa digunakan untuk meeting. Bisa, misalnya, bisa untuk kerja. Bisa dilakukan. Betul. Nah misalnya gini, saya lihat saya beberapa kali menggunakan WUS ya ke Bandung ya. Kalau ada kegiatan begitu, acara atau saya kan juga lawyer ya, sidang begitu atau ini, saya pergi pagi. Pulang sore. Sore udah pulang. Oke. Nggak perlu Efisien lah nginap. menggunakan, ya. Ya kan kalau misalnya nggak itu kan biasanya naik kereta yang sudah ada ya, itu jauh lebih lama ya waktunya 2,5 jam ya, dan 5 jam pulang pergi. Ini kan cuma 40 menit. Jadi kalau dari Bang Aziz Tigor ini sebenarnya kurang lebih setuju dengan adanya wacana nanti diperpanjang menjadi Jakarta-Surabaya. Bagaimana dengan Pak Agus? Pak Agus banyak yang mengatakan sebenarnya kalau untuk wilayah Jakarta ke Surabaya ini bandaranya sudah mumpuni, tolnya sudah ada, kayaknya nggak perlu-perlu amat deh. Ya, sekarang tinggal pikirkan. Pemerintah sedang menyuntik Garuda 30 triliun lebih. Tuh. Di sana Garuda pasti Berarti karena Kenapa? Kereta kan selalu di pusat kota. Kalau bandara selalu di luar kota. Jadi orang pasti pilih naik kereta. Itu aja masalahnya. Jalur jalan tol juga akan berkurang. Bagaimana dengan investasi pemerintah itu yang juga kebanyakan ngutang? Itu yang perlu dipikirkan. Kenapa dulu di awal saya dan Pak Jonan itu setuju, tetapi konsesinya juga diatur. Memang itu Agus. Oke. Baik, kita ke Bang Azaz. Bang, kalau misalnya hitung-hitungannya Bang, tadi kan dikatakan ini bisa jadi alternatif lain. Tapi ketika melihat ada banyak transportasi begitu ya, pilihannya ada kereta biasa, ada pesawat begitu. Yang mana yang nanti memungkinkan paling banyak? Apakah memang WUS ini akan banyak digunakan sama orang yang berbisnis karena tadi bisa sambil meeting dan segala macam, atau justru memang bervariasi? Kalau kita lihat WUS ya, ini kan peaknya ramainya ketika musim liburan begitu, yang jadi ibaratnya wahana gitu ya, orang pakai kesana cuma buat liburan begitu. Kalau nanti sampai Surabaya gimana Bang? Ya kalau memang semua Jakarta Bandung betul itu jadi wahana. Ya kan? Ya. Jadi wahana karena tadi jangkauan cakupannya juga terbatas. Ya. Nah kalau sampai ke Surabaya menurut saya tadi dia akan setidaknya menambah orang menggunakan transportasi publik untuk lintasan Jakarta Surabaya. Ya bisa Semarang atau sampai mana gitu ya di ini. Itu akan bisa lebih jadi alternatif begitu dibandingkan kan ini kan juga tarifnya di stand base kan, bergantung jarak nanti ya. Nah itu juga jadi pilihan, pertimbangan mau saya. Tapi nanti kira-kira tadi kan Pak Agus juga menyampaikan harus dilihat juga apakah ini akan menggerus mungkin dari maskapai yang menuju ke rute Jakarta-Surabaya dan lain sebagainya. Jangan sampai investasi-investasi seperti tol dan lain sebagainya yang sudah dibangun ini akan terganggu dengan nantinya ada Jakarta-Surabaya versi kereta cepat. Saya melihat itu punya pasar masing-masing ya dalam layanan transportasi publik massal. Ya, justru saya melihat nanti ini jadi persaingan sehat. Oke. Gitu loh ya, penerbangan sekarang ini kan boleh dibilang layanannya juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Oh gitu Bang. Iya, saya juga lagi gugat Citylink sekarang. Gitu loh, nggak bagus-bagus amat. Terus juga kereta lain juga kan masih terbatas. Jalan tol mahal. Nah ini tadi jadi alternatif, dia punya, kalau saya sih berharap kalau belajar dari pengalaman di Malaysia misalnya, itu jadi pertumbuhan persaingan layanan bagusnya tuh jadi baik gitu loh. Oke, Bang, ini yang dikhawatirkan adalah mengenai biaya, ya kan? Kalau misalnya kereta kan jalurnya sudah ada, tapi kalau WUS kan harus bikin tempat baru, stasiun baru, relnya baru, segala macam. Takut ada pembengkakan biaya lagi seperti Jakarta Bandung kemarin. Apa gimana? Saya ngeliat memang iya karena harus nambah kan, nambah trase. Iya, yang takutkan kan pembengkakan Bang. Pembengkakan targetnya itu, sekian, tapi nanti molor, tambah lama dan segala macam. Nah itu tata kelola yang harus dibangun betul dari sejak persiapan. Ya kalau dulu mungkin
tata kelolanya mungkin kurang bagus gitu ya. Ini belajar dari pengalaman sekarang, kita sudah banyak punya referensi juga, bangun nanti mau pakai siapa, seperti apa, itu jadi banyak pilihan juga. Tapi kalau WUS kayak lihat skemanya kan sekarang ini kan lebih menggunakan aset jalan tol ya, nanti rutenya ya, trasenya gitu. Nggak butuh waktu banyak untuk pembebasan tanah, ya, gitu. Biasanya kalau untuk pembangunan seperti WUS ke Jakarta Surabaya ini, pos-pos mana sih yang paling menjadi perhatian, dalam arti jangan sampai nanti juga bengkak lagi nih kosnya? Itu dikonstruksi. Ya dikonstruksi itu yang besar sekali biayanya. Ya itu yang harus, makanya perencanaannya harus benar. Kalau yang pertama dulu kan banyak ya perencanaannya yang berubah, misalnya waktu ngebor, tiba-tiba harus tambah waktu, tambah biaya, ya. Nah ini yang harus diperbaiki, tata kelola mulai dari perencanaan tadi, ya supaya lebih tepat. Sekarang banyak lah teknologinya lebih bagus lah. Mungkin sekarang kita lebih terbuka ya ngelihat. Dan mungkin juga dilihat banyak pihak ya, biar sama-sama memantau juga nanti kalau benar-benar dijalankan. Menurut saya itu yang pelibatan publik sejak awal. Kalau dulu kan enggak ya, ketika itu dibangun semua diem ya. Gitu jadi mulai pada rame kan gitu, ribut gitu. Menurut saya gini, kereta cepat ini kan sistem ya, teknologi itu kan netral ya. Tinggal kita mau bagaimana membangun dan menggunakannya, gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Bang, sebenarnya ada jaminan nggak sih ini akan sustain ketika memang jalurnya sudah diperpanjang sampai dengan Surabaya? Mungkin Abang bisa jawab nanti setelah jeda. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.